Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 680. Pria kekar aneh. Wajah iblis pemakan jiwa berubah muram, karena hanya sedikit yang tahu bahwa ia adalah pengkhianat gerbang surgawi. Sebagian besar orang di surga ke-9 hanya tahu bahwa gerbang surgawi telah lenyap dalam semalam. Tak seorang pun tahu kemana perginya. Penguasa Tianmen gerbang surgawi berbaik hati menyelamatkanmu, namun kau membalas kebaikan dengan kejahatan, membantai seluruh sekte dalam semalam. Alasan aku menunggumu di sini hari ini adalah karena aku berjanji kepada penguasa gerbang Tianmen surgawi bahwa aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam semua orang di gerbang surgawi. Wajah Dev muram saat ia menatap tajam iblis pemakan jiwa. Hahaha, benar? Aku yang menghancurkan seluruh gerbang surgawi. Lalu kenapa? Di alam surgawi ini, siapa yang tidak memerintah dengan kekuatan? Permusuhan apa? Itu semua pemikiran lemah. Aku hanya tahu bahwa dengan membunuh mereka dan merebut sumber daya mereka, aku dapat meningkatkan kekuatanku. Iblis pemakan jiwa tertawa seperti seorang maniak. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Amarah Dev memuncak. Pedang pembunuh naga di tangannya telah lama mengeluarkan serangkaian auman naga. Tawa mania iblis pemakan jiwa menggema di aula, dipenuhi kesombongan tak terbatas dan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Ia menatap Dev, penghinaannya tak berkurang, seolah-olah kemenangan mudah Dev atas 5 iblisnya hanyalah permainan anak-anak, sama sekali tidak berarti. Kamu ingin membalaskan dendam gerbang surgawi? Iblis pemakan jiwa mendengus, menggelengkan kepalanya. Bocah, kau baru menerima sebagian kecil dari warisan gerbang surgawi, tapi berani bicara begitu arogan di hadapanku? Kau pikir membunuh beberapa sampah tak berguna memberimu hak untuk menantangku? Ia perlahan bangkit dari singgasananya. Dengan gerakannya, cahaya di seluruh dunia tampak meredup, dan energi iblis yang bahkan lebih pekat memancar dari tubuhnya, bagaikan gelombang pasang yang nyata, membuat semua orang kesulitan bernapas. Moral para murid sekte surgawi Yama, yang baru saja ditingkatkan oleh Dev, kembali runtuh di bawah tekanan iblis yang luar biasa. Ekspresi Nul dan Santi sangat serius. Mereka dapat merasakan aura iblis pemakan jiwa yang tak terduga, jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Meskipun Dev kuat, hasil melawan iblis kuno yang telah mendominasi surga ke-9 10.000 tahun yang lalu ini benar-benar tak menentu. Apakah aku memiliki hak atau tidak? Kita akan segera tahu. Mata Dev setajam pedang. Merasakan semangat juang tuannya, pedang pembunuh naga di tangannya meraung semakin keras, bilahnya bergetar, dan energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya secara spontan berputar di sekitarnya, mencabik-cabik energi iblis apapun yang mendekat. Bocah semprul, tidak tahu keterbatasan diri sendiri, tak tahu luasnya langit dan bumi. Iblis pemakan jiwa tampak terlalu malas untuk bertindak sendiri. Ia melambaikan tangannya dengan santai, gerakannya ringan dan mudah, seolah mengusir lalat. Namun, bahkan dengan lambaian santai ini, ruang di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara robekan seolah tak mampu menahan tekanan. Wus! Sebuah celah hitam pekat muncul entah dari mana, tepinya berkilauan dengan turbulensi spasial yang tak stabil, memancarkan aura destruktif. Segera setelahnya, aura kuno yang kuat, purba, dan kuno, yang dipenuhi dengan kerusakan waktu, terpancar dari celah tersebut. Di bawah tatapan ngeri semua orang, seorang pria bertubuh kekar luar biasa, tingginya hampir 3 meter, melangkah keluar dari celah spasial. Pria ini mengenakan baju besi perunggu compang-camping, permukaannya ditandai dengan banyak luka dan pahatan, seolah-olah telah menyaksikan pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya berwarna perunggu, ototnya menonjol, penuh dengan kekuatan ledakan. Wajahnya tegas seperti pahatan batu, tetapi matanya kosong dan acuh tak acuh, tanpa warna emosional apapun, seolah-olah dia hanyalah mesin pembunuh tanpa jiwa. Hal yang paling mencolok adalah adanya refleksi hukum yang sangat misterius yang samar-samar mengalir di sekitarnya, yang sedikit mengubah udara dan cahaya di sekitarnya, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Begitu pria kekar ini muncul, bahkan iblis darah yang tersisa di bawah komando pemakan jiwa mundur beberapa langkah tanpa sadar, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Anak ini, aku akan menyerahkannya padamu. Pemakan jiwa duduk kembali di singgasana dengan penuh rasa malas,
memegangi dagunya dengan malas, seolah langkah selanjutnya hanyalah drama yang membosankan. Jangan bermain terlalu lama, aku memiliki kesabaran yang terbatas. Pria kekar itu tidak menjawab, tetapi perlahan menoleh, tatapannya yang kosong dan acuh tak acuh menatap Dev di bawahnya. Saat mata itu bertemu pandang, jantung Dev berdebar kencang. Rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba turun, membuat bulu kuduknya berdiri. Perasaan ini lebih jelas dan lebih langsung daripada saat ia menghadapi iblis pemakan jiwa. Dev tidak menyangka bahwa setelah pulih, iblis pemakan jiwa jauh lebih kuat daripada saat ia berada di surga ke-6, dan bahkan bisa memanggil sosok sekuat itu. Tuan Chen, hati-hati. Orang itu sangat aneh. Nul tak kuasa menahan diri untuk memperingatkannya, merasakan tekanan yang tak terlukiskan terpancar dari pria kekar itu. Santi juga menggenggam pedang panjangnya erat-erat, teknik gerbang Tianmen surgawinya diaktifkan hingga batas maksimalnya, siap untuk menyerang kapan saja. Dev menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari segala gangguan, memfokuskan seluruh perhatiannya pada pria kekar itu. Ia bisa merasakan bahwa lawan ini berada di level yang sama sekali berbeda dari 5 iblis sebelumnya. Bunuh. Pria kekar itu mengucapkan suku kata yang dingin dan kaku, seperti logam yang beradu dengan batu. Sesaat kemudian, ia bergerak. Tidak ada ledakan kekuatan yang mengguncang bumi, tidak ada energi iblis yang luar biasa, ia hanya melangkah satu langkah. Namun langkah ini seolah melampaui batasan ruang. Sesaat ia berada puluhan kaki jauhnya, di saat berikutnya, tinju raksasa itu, yang diselimuti aura kuno, sudah berada di hadapan Dev. Cepat, sangat cepat. Bahkan melampaui batas indera ilahi Dev. Bahkan sebelum tinju itu tiba, tekanan pukulan yang sangat terkonsentrasi telah membuat kulit Dev perih, dan udara di sekitarnya hancur berkeping-keping, menghasilkan ledakan udara yang menggelegar. Bangsat, sangat cepat. Dev terkejut. Tanpa sempat berpikir, hampir secara naluriah, ia menuangkan kekuatan spiritualnya yang dahsyat ke dalam pedang pembunuh naga, menangkisnya secara horizontal. Us, dentang. Dentang logam yang memekakan telinga berbenturan dengan logam, bagaikan dua gunung dewa yang bertabrakan hebat. Sebuah kekuatan tak terbayangkan melonjak melalui pedang pembunuh naga. Dev merasakan nyeri tajam di lengannya. Tangannya langsung terbelah, berdarah deras. Ia terpental tak terkendali, seolah disambar binatang purba, menabrak beberapa pilar batu besar di aula sebelum akhirnya menghantam dinding di belakangnya dengan raungan memekakan telinga, menerbangkan awan debu. Dev, Tuan Chen. Santi dan Nul berseru bersamaan, wajah mereka pucat pasi. Harapan yang baru tumbuh dari para murid sekte surgawi Yama langsung padam, seolah disiram air es. Bibir iblis pemakan jiwa melengkung membentuk senyum dingin dan kejam, tampak tak terkejut dengan kejadian itu. Saat asap dan debu perlahan menghilang, Dev muncul dengan wajah agak kusut dari dinding yang penyok, setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Darah dan kinya bergejolak hebat, organ-organ dalamnya serasa terguncang. Kekuatan yang luar biasa, dan pukulan tadi. Mata Dev tampak sangat serius. Ia merasakan pukulan itu tak hanya cepat dan kuat, tetapi juga membawa fluktuasi hukum waktu yang aneh. Seketika ia menangkis, reaksi tubuhnya tampak melambat sedikit. Jika tidak, ia tak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Waktu? Apakah itu gangguan dari hukum waktu? Sebuah pikiran melintas di benak Dev bagai kilat. Melihat Dev masih bisa berdiri, tatapan kosong pria kekar itu tetap tak berubah. Ia melangkah maju lagi, melancarkan pukulan sederhana dan langsung. Kali ini, Dev sudah siap, ia berteriak pelan, perlambat waktu. Ia mengerahkan kekuatan asal mula waktu yang telah dipahaminya. Riak tak terlihat menyebar darinya, mencoba memperlambat aliran waktu di sekitar pria kekar itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat domain perlambat waktu menyentuh pria kekar itu, fluktuasi hukum yang mendalam di sekitarnya sedikit beriak. Dev jelas merasakan bahwa kekuatan berbasis waktu yang dilepaskannya, seperti es yang bertemu matahari, dengan mudah, diasimilasi dan diserap oleh kekuatan yang lebih tinggi dan lebih fundamental. Tidak, ini bukan sekadar penyerapan.
Tinju pria kekar yang sudah secepat kilat itu, di dalam domain perlambat waktu Dev, bukan saja tidak melambat, tetapi tiba-tiba bertambah cepat. Kilau aneh yang nyaris tak terlihat, seolah-olah waktu mengalir mundur, bahkan muncul di permukaan tinjunya. Apa? Pupil mata Dev mengerut tajam, jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Teknik perlambat waktunya tidak efektif? Sebaliknya, sepertinya, dia telah dimanfaatkan. Dalam sekejap, bahkan sebelum dia sempat memprosesnya, tinju yang semakin cepat itu mengenainya. Ki pedang 5 elemen, lindungi aku. Dev meraung, ki pedang 5 warnanya meletus seketika, membentuk jaring pedang yang menyilaukan untuk melindunginya. Tubuh emasnya yang tak terhancurkan langsung aktif, menyelimuti Dev sepenuhnya. Secara bersamaan, dia menghentakkan kakinya, memacu kecepatannya hingga batasnya, mencoba menghindari pukulan aneh ini. Blaar, jaring pedang yang dibentuk oleh ki pedang 5 elemen hancur dalam waktu kurang dari satu tarikan napas saat terkena tinju itu. Meskipun Dev berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, bahunya masih terserempet oleh kekuatan pukulan itu. Kerak, suara retakan tulang yang jelas terdengar. Dev mengerang, bahu kirinya langsung ambruk, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terpental lagi, menyemburkan seteguk darah ke udara. Dev, Santi tak kuasa menahan diri. Dengan teriakan tajam, pedang panjang biru esnya berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, membawa badai pedang, menebas ke arah pria kekar itu, berusaha menyelamatkan Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Minggir, semut goblok. Pria kekar itu bahkan tak menoleh, hanya menjentikan pergelangan tangannya dengan santai. Sebuah serangan telapak tangan yang diilhami kekuatan distorsi waktu meraung. Saat serangan pedang Santi yang ganas mendekati serangan telapak tangan, serangan itu tampak tenggelam ke dalam rawa, kecepatannya menurun drastis, dan cahaya pedang tampak meredup, seolah terkikis oleh waktu, kekuatannya pun berkurang drastis. Wus, blaar. Serangan telapak tangan itu mengenai pedang panjang Santi. Ia tersambar petir seolah-olah terkena pukulan berat, pedang itu terlepas dari tangannya, dan ia terbatuk darah, terlempar mundur. Nul buru-buru menangkapnya, tetapi wajahnya pucat pasi, dan napasnya lemah. Kekuatannya dapat mengikis waktu. Santi berkata dengan susah payah, matanya dipenuhi kengerian. Wajah Nul pucat pasi, tinjunya terkepal begitu erat hingga kukunya menancap jauh ke dalam dagingnya. Ia ingin melangkah maju, tetapi ia tahu bahwa bahkan Dev dan Santi pun mudah dikalahkan. Jika ia maju, ia hanya akan menyia-nyiakan hidupnya. Saat ini, ia hanya bisa menaruh harapannya pada Dev, dan pada sosok kuat yang mungkin berada di belakang Dev. Iblis pemakan jiwa menyaksikan pemandangan ini, senyumnya semakin lebar, seolah-olah ia sangat menikmati permainan kucing dan tikus ini. Dev jatuh ke lantai, lalu melompat berdiri. Mengabaikan darah dari mulutnya, rasa sakit yang luar biasa di bahu kanannya, dan luka parah Santi memicu amarah yang membara dalam dirinya, tetapi ketenangan yang dingin dan rasional tetap menguasainya. Waktu, kendalinya atas esensi waktu jauh lebih dalam daripada kendaliku. Dev menatap tajam pria kekar itu. Teknik perlambatan waktuku tidak efektif melawannya, bahkan mungkin dibalik, mempercepat serangannya. Serangan Santi juga dirusak oleh kekuatan waktu. Mungkinkah? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak Dev. Saat ini, pria kekar itu mendekat lagi, melancarkan pukulan tanpa ampul lainnya, yang diarahkan langsung ke wajah Dev. Pukulan ini tampaknya siap menghancurkan tengkoraknya. Dev menggertakkan giginya, mengaktifkan domain perlambatan waktu sepenuhnya, sekaligus melepaskan tinju cahaya suci. Sebuah jejak tinju emas, yang dipenuhi aura hikmat pemurnian kejahatan, menghantam. Dia ingin merasakan langsung bagaimana hukum waktu lawannya benar-benar bekerja. Wus, tepat ketika tinju cahaya sucinya hendak bertabrakan dengan tinju lawannya, fluktuasi hukum waktu tingkat tinggi yang familiar itu muncul kembali. Kali ini, Dev memusatkan seluruh indera ilahinya, dengan saksama merasakan perubahan pada saat itu juga. Dia melihatnya, pada titik kritis kontak antara kekuatan mereka,
di tinju pria kekar itu, waktu mengalami pembalikan yang sangat halus. Bukan percepatan, bukan pula perlambatan, melainkan pembalikan waktu yang nyata, terlokalisasi, dan berskala kecil. Meskipun pembalikan itu berlangsung sangat singkat, mungkin kurang dari 1/100 tarikan napas, itu sudah cukup mengerikan. Pembalikan waktu yang sangat halus inilah yang dengan paksa menarik tinju cahaya suci Dev, yang berada di puncak kekuatannya, tepat sebelum berbenturan langsung dengan lawannya, kembali ke kondisi di mana kekuatannya baru saja dimulai, belum mencapai puncaknya. Dan tinju lawan, memanfaatkan perbedaan waktu yang singkat ini, dengan kuat menghantam tinju cahaya suci yang melemah. Hasilnya tanpa ketegangan, puff. Jejak tinju emas langsung menghilang, tinju cahaya suci Dev hancur total. Kekuatan tinju, yang mengandung kekuatan untuk membalikan waktu, menghantam dadanya sekali lagi. Dev batuk darah, tulang rusuknya remuk di banyak tempat. Tubuhnya terbanting ke belakang seperti karung compang-camping, mengukir alur yang dalam di lantai sebelum akhirnya berhenti di dinding di ujung aula. Auranya langsung melemah drastis, dan pedang pembunuh naga jatuh dari tangannya, mengeluarkan dengungan memilukan. Sudah berakhir. Hati Nul mencelos, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Bahkan Dev telah dikalahkan sepenuhnya. Siapa yang bisa menghentikan iblis pemakan jiwa? Akankah sekte surgawi Yama benar-benar hancur di sini hari ini? Para murid sekte surgawi Yama bahkan lebih pucat, banyak yang sudah jatuh ke tanah, gemetar. Iblis pemakan jiwa mengangguk puas dan memerintahkan pria kekar itu. Baiklah, aku sudah cukup melihat. Beri dia kematian yang cepat. Pria kekar itu menurut, melangkah berat menuju Dev yang jatuh. Ia mengangkat kakinya, kekuatan mengerikan dan fluktuasi waktu yang mencekam berkumpul di dalamnya, bersiap untuk menghancurkan kepala Dev dengan satu pukulan. Bayangan kematian membayanginya. Dev terbaring di reruntuhan yang dingin, kesadarannya kabur, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun jauh di dalam benaknya, setiap detail bentrokan mereka baru-baru ini terputar ulang dengan panik, terutama momen singkat pembalikan waktu. Pembalikan, bukan percepatan, bukan perlambatan, itu kembali, itu pembalikan. Perlambatan waktuku adalah tentang memengaruhi, mengubah aliran, sementara miliknya adalah campur tangan langsung, menimpa, mengatur ulang. Apa hakikat waktu? Apakah ia sungai yang mengalir? Tali yang dapat dipetik? Atau selaput yang dapat dilipat, disambung, ditutupi? Semua wawasan masa lalunya tentang asal-usul waktu, dan dampak hukum waktu yang lebih tinggi yang ia alami secara langsung. Semuanya bertabrakan, terjalin, dan menyatu secara liar dalam kesadarannya yang putus asa. Ia seakan melihat derasnya sungai waktu, cabang-cabang dan konvergensi garis waktu yang tak terhitung jumlahnya, hubungan yang halus namun tak terpisahkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Memperlambat, hanya memperlambat aliran sebagian sungai, tetapi mengalir mundur, secara paksa membuat sebagian kecil sungai mengalir ke hulu. Untuk mencapai ini, kekuatan yang dibutuhkan, pemahaman tentang asal-usul, jauh melampaui kekuatanku. Tetapi, semua hukum memiliki asal-usul yang sama, esensinya sama. Ia menutupi hukum-hukumku, mengatur ulang titik waktu lokal. Jadi, jika aku bisa melihat menembus titik itu, ia akan mengatur ulang, dan campur tangan sebelum titik itu diatur ulang. Atau, membuat hukum-hukumku tak terungkap. Kaki pria kekar itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung, membawa aura kematian, sudah terangkat, hampir jatuh. Nul memejamkan mata, tak tahan lagi menyaksikannya. Santi berjuang untuk bangun, tetapi ambruk tak berdaya, matanya yang indah dipenuhi keputusasaan dan air mata. Di saat kritis ini, mata Dev yang sebelumnya tak fokus tiba-tiba memancarkan cahaya seterang bintang. Itu adalah cahaya yang telah merasakan kebenaran tertentu, cahaya yang telah menembus ilusi. Dia melihatnya. Saat kekuatan pria kekar itu berkumpul di kakinya, hukum waktu mulai berfluktuasi, bersiap untuk melepaskan pembalikan waktu parsial itu sekali lagi. Dia dengan jelas melihat simpul waktu yang akan diatur ulang. Oh, jadi begitu. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul pada Dev,
sebuah pemahaman yang mendalam dan misterius melonjak dalam dirinya. Pemahamannya tentang asal-usul waktu menembus batasnya saat ini, mencapai tingkat yang benar-benar baru. Bersamaan dengan itu, di dalam ruang primordial di dalam tubuh Dev, sebuah bintang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dev tidak lagi berusaha memperlambat atau menahan pembalikan waktu lawan, melainkan menyatu dengannya, tersinkronisasi dengannya. Tepat saat kaki pria kekar itu hendak menyerang, hanya sepersekian detik sebelum hukum pembalikan waktu diaktifkan. Dev mengerahkan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, serta kekuatan transformasi asal mula waktu, bukan untuk melepaskannya keluar, melainkan untuk mengontraksikannya ke dalam, membungkus dirinya dengan erat, terutama ruang sempit tempat kepalanya berada. Bersambung ke episode 681. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.